Kisah Wawa yang kisahnya akan aku bawakan malam ini juga ngalamin hal itu. Dia tuh punya saudara sekaligus juga sahabat dekat yang perlahan hubungannya merenggang karena sikap dia ini atau sahabatnya ini tiba-tiba berubah. Perubahan itu awalnya nggak terlalu Wawa pedulikan, Wak. Tapi makin dibiarkan, hubungan mereka ini malah makin berjarak gitu. Dari situ komunikasi mereka juga jadi makin berkurang dan Wawa ini juga makin susah mengerti apa yang sebenarnya terjadi sama si sahabatnya ini. Nah, biar nggak salah paham dan terus nebak-nebak kayak si Wawa, Wak, ini ada nih cara simple untuk menjaga komunikasi ya. Oke, jadi kisah yang akan aku ceritakan ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Sekar dari Bandung. Halo Kak Sekar. Nah, sebelum masuk ke ceritanya aku mau sedikit menceritakan latar belakang Sekar nih dulu, Wak ya. Jadi Sekar ini tuh punya saudara jauh yang usianya sebaya sama dia. Namanya Dila dan juga Mariam. Neneknya Dila, Sekar dan Mariam ini bersaudara, Wak, kakak beradik. Jadi otomatis mereka bertiga pun masih ada hubungan keluarga gitu. Nah, selain ada hubungan keluarga, Wak, kedekatan Sekar dan Dila dan juga Mariam ini berawal dari latar belakang mereka yang hampir mirip. Kata si Sekar, mereka bertiga ini sama-sama punya keluarga yang kurang harmonis gitu. Nah, dari situlah mereka merasa senasib juga dan jadi semakin dekat. Kan juga biasanya manusia memang lebih gampang akrab kalau punya kesamaan kan, Wak ya. Nah, Sekar sama Dila ini sering ngerasain kurang dapat kasih sayang, Wak, dari orang tua mereka. Sementara Mariam juga ngalamin hal yang sama, cuman levelnya lebih berat lagi si Mariam ini, Nadia, kata si Sekar, karena orang tuanya itu bukan sekedar nggak harmonis aja tapi bahkan sudah bercerai. Nah, setelah perceraian itu ayah Mariam ini merantau ke luar negeri, sementara ibunya yang namanya Bu Nur sibuk bekerja di kota lain. Jadilah si Mariam ini ditinggal di rumah tuh dan cuman sering sama neneknya aja. Sayangnya di tahun 2019 nenek Mariam juga meninggal dunia, Wak, karena faktor usia. Kepergian sang nenek itulah yang membuat Mariam makin terpukul lagi dan makin merasa kesepian. Dan sedihnya lagi di masa sulit itu hubungan Mariam sama ibunya ini malah makin buruk gara-gara kurang komunikasi. Hubungan itu juga makin renggang lagi, Nadia, waktu mamanya atau Bu Nur ini nikah lagi, Wak, sama laki-laki yang lebih muda namanya Om Bagus. Sebenarnya Mariam nggak setuju sama pernikahan mereka berdua itu, Wak, tapi karena hubungan dia sama mamanya juga udah lama renggang, udah nggak dekat-dekat kali, makanya Mariam ini juga nggak berani nyampein isi hatinya itu ke Bu Nur. Nah, di saat Mariam lagi terpuruk inilah Sekar sama Dila sebagai saudara dekat ini ya nggak tinggal diam di situ, Wak. Mereka sering tuh datang ke rumahnya Mariam, nemenin si Mariam yang memang lagi kesepian kali ini. Dan untungnya juga kehadiran kedua saudaranya lumayan bisa menghibur hati Mariam lah gitu. Dia perlahan juga mulai bangkit dan menyibukkan diri dengan belajar jadi MUA profesional ya. Nah, setelah punya portofolio yang cukup, barulah si Mariam ini meniti karir menjadi MUA profesional yang ada di kotanya. Dan supaya nggak kewalahan, Wak, ya, setiap kali dapat job merias, Mariam ini bakal ngajak Wawa nih, ngajak si Sekar untuk menjadi asisten pribadinya. Waktu itu Sekar juga ngeiyain aja, setuju dia, soalnya dia ini juga baru lulus kuliah dan juga belum punya pekerjaan tetap. Ditambah lagi Sekarnya juga dapat honor yang lumayan lah, nah dia setiap kali ikut jadi asistennya si Mariam ini. Nah, aktivitas Mariam dan Sekar ini awalnya juga berjalan lancar-lancar aja, Wak. Sampai akhirnya pada suatu hari Sekar notice kalau sikapnya Mariam ini perlahan-lahan mulai berubah. Bahkan bikin si Sekar ini ngerasa asing kali sama saudara ini, sama si Mariam ini. Perubahan ini bermula ketika belakangan itu Mariam ini jadi sering marah-marah, Nat. Sering marah-marah ke aku, cuma gara-gara hal-hal sepele. Awalnya Sekar mikir, oh mungkin dia lagi sensi atau mungkin dia lagi kecapean kali ya. Tapi makin lama sikap tuh makin muncul setiap hari. Setiap hari. Kesalahannya bukan kesalahan fatal. Kadang juga aku nggak bikin salah dimarah-marah sama dia. Dan Mariam ini, Wak, tipikalnya bukan orang yang gampang marah loh biasanya. Karena nggak nyaman sama sikap Mariam yang dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah. Akhirnya Sekar pun mutusin untuk berhenti tuh jadi asisten MUA-nya si Mariam. Tapi meskipun hubungan profesional mereka sudah berakhir, Sekar masih sering kok dia main sama si Mariam dan selalu dengerin keluh kesahnya si Mariam gitu. Jadi cuman nggak kerja aja lagi sama dia gitu. Nah, sifat pemarahnya Mariam juga nggak berhenti di situ, Wak. Di sini si Mariam ini malah makin sering lagi marah ke Sekar tanpa alasan yang jelas. Jadi bukan cuman ke Sekar aja, bahkan Dila, sepupu yang lain, dua pupu yang lainnya juga merasakan hal yang sama. Dan selain suka marah-marah, Sekar ini juga notice kalau Mariam ini perlahan-lahan bertingkah janggal. Pernah waktu suatu malam nih, Nadia, aku nginap di rumah dia ya kan. Nah, waktu aku lagi tidur, Mariam ini rupanya pergi keluar rumah, tapi nggak bilang-bilang mau kemana, nggak bangunin aku, nggak pada pergi aja gitu. Nanti waktu subuh baru si Mariam itu nelpon aku, dia minta jemput, gara-gara dia nggak bawa duit sama kendaraan. Tapi dia keluar malam itu. Kan jelas sekarang waktu si Mariam ngomong kayak gitu kan loh.
kau pergi ke sana sama siapa? Kau naik apa? Ngapain tiba-tiba minta jemput? Maryam malah jawab, nggak tahu juga aku dari mana, kenapa aku bisa di sini, kata si Maryam gitu, Wak. Nah awalnya Sekar pikir ya udah Maryam cuma iseng-iseng aja kan, makanya dia juga nggak terlalu nanggapin serius nih. Tapi makin hari kebiasaan Maryam ngilang malam-malam tuh jadi makin sering, Nat. Bahkan waktu si Sekar nggak nginep di rumah si Maryam ini sering loh nelpon aku minta tolong dijemput di tempat yang jauh dari rumahnya. Dan anehnya waktu udah aku jemput nih, aku tanya, nah dia juga bingung, ini aku kenapa ya, aku bisa di sini, aku juga nggak tahu, udah kayak gitu. Makin lama Sekar jadi makin resah, Wak. Soalnya tiap hari tuh ada aja kebiasaan Maryam nggak masuk akal, Wak. Gak lama dari yang dia sering tiba-tiba ngilang tengah malam minta dijemput tuh, tiba-tiba aja Maryam ini jadi suka minum kopi pahit tanpa gula. Padahal dulu nah dia jangankan minum kopi pahit, minum kemasan, kopi kemasan tuh aja dia nggak suka. Dan yang bikin Sekar makin mikir aneh-aneh lagi, Maryam ini, Wak, setiap kali dia sholat, gerakan sholatnya secepat kilat. Bahkan bisa diselesai kurang dari 1 menit. Bayangkan sama kalau secepat apa itu. Secepat itu dia sholat. Pas ditanya sama Sekar, ngakak dia ketawa. Sambil lipat mukena gitu. Ya Allah serem banget. Di situ positif langsung nih pasti ada nggak beres nih sama si Maryam ya kan. Sekar sempat mau cerita ke orang tuanya, Wak, tapi Sekar jadi takut mereka malah mandang jelek ke si Maryam. Akhirnya Sekar nggak jadi tuh cerita sama siapa-siapa dan memilih untuk diam aja. Nah seiring berjalannya waktu, Sekar perlahan mulai menjauh, Wak, dari Maryam karena dia udah mulai kerja full time tuh di sebuah perusahaan. Nah kesibukan ini bikin mereka jadi hampir nggak ketemu tuh 4 bulanan, Wak, kami nggak ketemu. Dila kemana, aku kemana, siapa kemana kayak gitu kan. Nah di tengah kesibukannya Sekar sesekali masih ngechat Maryam, Wak, dan menanyakan kabarnya si Maryam. Maryam juga ngebales pesan itu ya seperlunya aja lah kayak gitu. Sampai suatu hari Sekar nerima DM dari temannya Maryam yang namanya Reni. Nah waktu itu Reni ini cerita ke si Sekar kalau ngapa ya Maryam tuh kok akhir-akhir ini suka aneh dia gitu kan. Kenapa dia? Dia sering ngelamun. Terus dia sering tiba-tiba ngeblank aja gitu waktu diajak ngobrol. Nah setelah dapat DM itu baru Sekar khawatir, Wah. Apalagi juga sebelum mereka jauhan ini, mereka juga udah sering ketingkah aneh ya kan. Nah, tapi di sini yang tidak diketahui sama Sekar adalah semua keanehan itu ternyata adalah pembuka dari serangkaian kejadian mistis yang diam-diam sedang menimpa Maryam, Wah. Hingga pada suatu hari keanehan Maryam ini memuncak dan berujung pada satu kejadian, Nat. Ini kejadian yang hampir membahayakan nyawa aku dan juga nyawanya si Dila masuk. Ceritanya, Wak, pada tahun 2020 Maryam ini ngajak si Dila pergi ke desa tempat dia pernah KKN dulu. Maryam bilang kalau dia ini dapat amanah dari tantenya, tante yang lain ya, untuk ngasih sumbangan mukenah ke masjid yang ada di sana tempat dia KKN dulu. Awalnya Maryam ini cuma ngajak Dila aja, Wak. Si Sekar nggak diajak. Tapi waktu diajak sama si Maryam ini, feeling Dila tuh udah nggak enak, Wak. Dia udah punya firasat kayak nggak enak gitu. Akhirnya Dila mutusin untuk ngajak si Sekar, ngajak si Wawa. Dan FYI, Wak, lokasi KKN Maryam ini ada di kota S ya, yang berjarak kurang lebih 2 jam gitu dari kota Bandung. Udah lah tuh, akhirnya si Maryam juga setuju nih Sekar diajak kan. Mereka pun berangkat lah ini ke kota S jam 2:30 sore naik mobil. Dan yang nyetir itu Maryam. Yang diantara kami bertiga cuma si Maryam aja Nadia yang bisa nyetir. Nah awalnya semua masih normal tuh di perjalanan ya kan. Tapi pas di tengah jalan Maryam ini tiba-tiba ngomong, guys, belakangan ini kok aku ngerasa aneh lah sama diri aku ya. Sekar nyaut, aneh gimana Yam? Nah disitulah Maryam ini cerita satu kejadian janggal yang bikin si Sekar ini merinding, Wak. Jadi beberapa hari sebelumnya, ini cerita si Maryam ya. Maryam cerita kalau dia ini lagi berencana ikut family gathering di sebuah villa yang memang ada di daerah Padalarang. Dia pun berangkat sendirian lah ke sana ya kan, naik mobil. Tapi bukannya pergi ke tujuan, Wak. Tanpa sadar Maryam ini malah bablas jauh sampai ke kota Karawang. Nah pas sudah nyampe di Karawang, Maryam malah parkirin mobilnya di depan rumah kosong. Terus dia tidur di situ sampai pagi. Pas bangun besok harinya, Maryam baru sadar, ini aku di mana nih? Dia baru sadar kalau tujuan dia itu salah. Jadi Maryam ini kayak dituntun ke tempat yang bukan maunya, Wak. Dia ceritain hal itu ke si Dila sama si Sekar. Dengar itu, Dila yang memang lumayan peka sama hal gaib, Wak, langsung merinding. Dia langsung negur kayak ini, udah jangan cerita yang aneh-aneh. Kamu fokus aja nyetir, biar kita cepat sampai, kata si Dila. Maryam diam sebentar tuh, Wak. Dia diam ya kan. Terus tiba-tiba dia belokin setirnya ke jalan tol yang justru bikin perjalanan mereka ini makin jauh. Harusnya nih, Wak, ya kalau misalnya lewat daerah Lembang, kata siapa, kata si Sekar, itu bakal lebih cepat sampai ke kota S ini. Dia malah putar ke tol. Dan di sini anehnya aku sama Dila malah iya aja Nadia. Soalnya terhipnotis gitu sama keputusan si Maryam masuk tol ini. Dah, begitu masuk tol, tidak seperti biasanya nih, Wak, ya. Maryam ini nyetir persis di belakang
truk. Dia nggak mau nyalip sama sekali. Nyetir di tol ngikutin truk pasti lama ya kan, Wak? Biasanya dia nggak pernah kayak gitu. Laju dia kalau misalnya bawa mobil lah dia. Tapi entah apa Mariam tumben kali tuh dia di belakang truk gitu. Nanti perjalanan mereka makin molor lah itu ya kan. Dan mereka baru sampai di kota itu sekitar jam 8 malam, Wak. Molor 5 jam kami Nadia. Pun udah nyampe di sana, Mariam tuh malah kelihatan bingung gitu loh, Wak. Kayak orang nggak tahu arah. Sekarang nanya, ini kita udah sampai, terus kita kemana? Di mana desanya, Mariam? Nama desanya Desa Maju, Wak. Dia sambil buka-buka HP. Ini namanya Desa Samaran ya. Nah setelah dicari di Maps ketemu tuh Desa Maju. Terus tiba-tiba Mariam ngeblank lagi. Bukan Desa Maju. Salah, bukan ini tempatnya. Sempat kesel aku sama si Dila tuh, Nan. Kayak mana si Mariam nih? Tapi udah mereka tetap nurutin si Mariam, muter-muter nyari tempat yang dia maksud, Wak. Sampai 2 jam kemudian sekitar jam 10 malam baru si Mariam nih ingat nama desanya. Wak, iya bukan Desa Maju, namanya Desa Jaya. Udah aneh kali, Wak, di sana. Dah ada lah Desa Jaya nih kan, bukan Desa Maju. Mereka pun meluncur lagi lah itu ke Desa Jaya ini dan juga sempat bertanya arah ke seseorang warga yang ada di jalan. Tapi bukannya langsung kasih petunjuk, Wak. Warga itu yang ada malah heran. Hah? Desa Jaya, Neng, itu daerah hutan loh. Bahaya kalau kamu kesana malam-malam. Cuma entah kenapa, Nat, ya di situ aku, Dila, Mariam sama sekali nggak pedulin semua peringatan dari si orang itu. Aku juga iya aja waktu tuh. Yang ada di pikiranku cuma satu, udahlah yang penting mau di hutan, mau di apa nggak apa-apa, yang penting nyampe di tujuan, mukenah nih dikasih ke sana, habis itu kami balik ke Bandung. Dah itu aja. Nah perjalanan menuju ke Desa Jaya ini, Wak, ternyata juga ngelewatin gapura perumahan warga ya kan. Masuklah mereka ke sana. Tapi nggak lama kemudian jalanannya berubah jadi area hutan ya. Suasana pun seketika gelap dan satu-satunya penerangan yang cuma dari lampu mobil kami aja tuh Nadia. Dan situasi itu makin mencekam lagi karena tidak lama setelahnya muncul kabut tebal yang bikin jarak pandang mereka juga makin pendek. Nah di titik ini perasaan Sekar sama Dila udah mulai nggak enak tuh. Kenapa nih? By the way siapa duduk di belakang ya? Si Sekar duduk belakang, Dila yang di depan. Nah di tengah situasi itu tiba-tiba lagi panik tuh, kabut lagi datang mencekam kali kan. Tiba-tiba si Mariam ngebuka kaca jendela, nah dia terus dia noleh keluar gitu. Tutup jendelanya kata si Sekar. Tapi Mariam nggak dengerin omongan Sekar, Wak. Dia langsung tetap ngeliat keluar kayak gitu. Nah karena nggak didengerin, Sekar langsung nyalain lampu penumpang yang ada di dalam mobil, Wak, dinyalain ya. Dan beberapa detik setelahnya, ku nyalain tuh Nadia ya, mati sendiri lampu tuh. Nggak ada yang mati. Ya astagfirullahaladzim, apa nih, udah merinding aku di sana kanan. Apalagi aku kan duduk di belakang sendirian. Dila adalah di depan. Dan Dila waktu itu udah pucat kali mukanya, ada pucat. Mariam yang masih nyelinguk dari keluar tuh. Gitu-gitu. Belum reda rasa takut aku, Nadia, tiba-tiba Mariam nyeletuk. Ada yang nepuk pundak aku katanya. Gak ada yang nepuk pundak aku ya, kata si Sekar dari belakang. Marah dia kan, Wak. Tutup pakai jendelanya. Nah setelah digituin Sekar baru ditutup jendelanya sama si Mariam, Wak. Ngegas dia lagi kan, ngegas udah masuk daerah hutan tuh. Tapi gak lama dari situ Nadia, Dila sama si Sekar berdua nih, Wak, yang ngelihat ada anak kecil berlarian. Nah dia nyebrang depan mobil aku tuh, terus hilang. Aku nih setumpul-tumpul itu aku nggak pernah ngeliat hal-hal kayak gitu. Nadia, Dila udahlah mungkin dia bisa ngeliat kayak gitu. Itu aku nengok berlarian, anak itu tuh hilang. Jadi kalau sampai mataku bisa nangkap sosok itu artinya penampakan itu memang nyata, Nadia, dan sengaja memang si anak ini lagi nunjukin dirinya gitu. So kalau astagfirullahaladzim, langsung baca-baca doa di situ. Mariam tenang aja, Wak, dia tenang aja. Kayak gitu. Dila adalah takutan juga kan. Dila cuma bilang baca doa ya, jangan putus doa kau. Mariam nggak dipeduliin. Gitu aja, Wak, ya Allah. Udah nggak lama mereka ketemu lah nih, Wak, sama perumahan warga ya kan. Mariam turun dari mobil, kami berdua dalam mobil lah, dia nggak mau. Nah setelah dia keluar nggak lama dia balik lagi nih ke mobil. Terus dia bilang, kayaknya bukan inilah desanya katanya. Astagfirullahaladzim Mariam. Dah lah, kita balik aja lah. Dah, mending kau kasih mukenah tante kau ini ke masjid yang kita temuin. Yang penting kan niatnya udah tersampaikan. Sekarang kita balik aja lah Mariam. Nah di situ untung Mariam setuju tuh, Wak. Lagi sadar dia mungkin ya kan. Akhirnya Mariam langsung putar balik dan otomatis pasti kami lewat hutan itu lagi Nadia. Sama juga kayak tadi, waktu ngelewatin sini suasana juga masih terasa mencekamnya. Dan bedanya kali ini, Wak, di tengah hutan itu Mariam ngeberhentiin mobilnya. Diberhentiin mobilnya, dipinggirkannya mobilnya, Wak. Terus dia ngebuka kaca, dia selesai buka, dia keluarin badannya dikit. Dia lambai-lambai tangan, Wak. Dia lambai-lambai tangan seolah-olah lagi pamitan sama orang, kan. Dan kok tahu udah dia, kata si Sekar, waktu aku lihat ke jendela kaca dekat si Mariam itu, jendela sampingnya si Mariam itu, di luar, Nat, ada perempuan, rambutnya panjang kali, sampai depan-depan juga panjang sampai nutupin wajahnya. Terus dia lagi duduk di atas salah satu batu nisan. Jadi kayak duduk di atas batu nisan tuh.
Dia duduk di situ. Barulah di situ aku sadar, Nat, ternyata kami berhenti tepat di depan sebuah kuburan. Di situ, astagfirullahaladzim. Apa? Karena refleks aku nengok ke arah lain dan ngarah depan. Pas aku noleh ke depan ini, Nadia, yang ku tengok apa? Dari jauh aku lihat ada perempuan pakai baju kebaya, Nadia, selendangnya warna hijau kayak penari kayak gitu. Dia ngelihat ke mobil sampai perempuan itu lagi dada-dada. Dan si sepupunya ini, si dua pupunya udah habis kayak gini, dia dada-dada. Itu. Mariam, kata si Sekar, marah Sekar. Mariam, jalan sekarang, jalan. Tapi Mariam gak hirauin, dia masih ngelambai-lambain tangannya ke sosok kebaya di depan itu. Dan di saat yang sama, Dila ngapain? Dila udah muntah-muntah, Wak. Dila udah muntah-muntah waktu itu. Aku gak kuat, berat kali gangguannya. Dah temuntah si Dila. Karena Maria masih kayak gitu juga, masih gitu-gitu juga. Dila juga udah temuntah-muntah. Kalian bayangin jadi aku, Nat, kata si Sekar. Kalian bayangin aku macam mana? Bingung aku kan aku harus ngapain. Akhirnya di situ, Wak, udah naik pitam kali si Sekar ini kayaknya kan. Dia majukan badannya, ditampar. Sadar gue Mariam, ditampar si Mariam. Pas ditampar sama si Mariam baru dia tersentak, macam seolah-olah sadar gitu si Mariam nih. Baru dia langsung ngegas mobilnya lagi. Sepanjang jalan itu, Nadia, suasana dalam mobil betul-betul hening sehening-heningnya. Bukan karena kami nggak punya pertanyaan, Nadia, tapi masing-masing dari kami memang sudah terlalu shock dan sibuk nenangin diri kami sendiri. Dila masih muntah-muntah, masih jaga napasnya juga. Aku masih deg-degan bukan main. Sementara Mariam tuh kelihatan memang lagi coba fokus ke jalan biar mereka nggak tersesat lagi kayak gitu. Nah, nggak lama setelah keluar dari area itu, mereka menepilah ke sebuah pom bensin untuk menenangkan diri, ya kan. Nah, setelah merasa agak baikan nih, barulah mereka melanjutkan perjalanan mencari masjid yang mereka temui untuk nganterin mukenah amanah dari si tante itu kan. Dikasihlah mukenahnya ke sana. Dah. Nah, selesai ngasih mukenah, barulah mereka pulang ke Bandung nih, Wak. Dan kali ini mereka lewat Lembang, ya, jadi nggak lewat jalan tol lagi. Cuma lagi-lagi di sini Mariam kembali bertingkah aneh, Wak. Pada saat mereka ini ngelewatin tanjakan, ya, tanjakan yang terkenal banyak memakan korban jiwa. Ini warga Jawa Barat pasti tahu kali ini tanjakan apa namanya kan. Tiba-tiba aja Mariam nih nyetir mobilnya ngarah ke jurang, nah. Kayak gitu, emosi lagi, ku tampar lagi. Woi, kamu kemana? Aku yakin kali ini Mariam lagi gak sadar nih. Sadar kok Mariam, kali ini juga ganggu Mariam. Jangan kau sini, pergi kau setan. Untungnya tamparan kedua ini tersentak lagi si Mariam, mau sadar lagi dia. Istighfar Mariam, istighfar Mariam. Kau lagi bawa kami, kita lagi bawa mobil, bahaya loh ini Mariam. Istighfar. Fokus ya. Kami nyalain lagu tuh, ada volume kencang. Aku pegang ini hanya si Mariam tuh supaya dia sadar, fokus, gak diganggu lagi. Karena setelah melewati perjalanan panjang yang penuh cobaan itu, untungnya mereka sampai di rumah dengan selamat. Tapi keanehan Mariam belum berhenti sampai di situ, Wak. Kalian tahu waktu si Sekar ini ngomelin si Mariam karena ngajak mereka ke tempat yang gak jelas itu di mana ya kan, dan juga seram kali tadi kan, diomelin waktu nyampe rumah. Si Mariam ini malah kelihatan bingung. Di sini Mariam tuh sama sekali nggak ingat kalau tadi kita tuh sempat berhenti depan kuburan. Tuh dia nggak ingat dia sempat dada-dada sama sosok wanita berselendang itu. Si Mariam ini malah nanya balik, kapan kita lewat kuburan? Bukannya kita tadi lewat tol ya? Katanya gitu. Nggak betul nih, melongok lah aku sama si Dilan. Kesal lihat, takut juga, semua campur jadi satu. Sampai speechless kami udah nggak bisa lagi ngerespon si Mariam tuh. Nah, karena semua perilaku Mariam di malam itu udah nggak wajar dan juga bahkan sudah mengancam keselamatan orang ya kan. Akhirnya Sekar dan Dila pun memutuskan untuk cerita ke keluarga mereka masing-masing soal si Mariam. Waktu dengar ceritanya Dila sama Sekar, mereka juga ikutan kaget. Mereka juga nggak nyangka kalau tingkah lakunya si Mariam itu ternyata udah separah itu ya gitu loh. Nah, sejak saat itu keluarganya juga baru sadar kalau mereka ini butuh bantuan yang lebih paham soal hal-hal goib gitu. Nah, keluarga si Sekar kemudian nyeritain lah hal ini ke tetua yang dihormati di keluarga mereka gitu, namanya kakek Ojan Nadia. Dan respon pertama yang keluar dari kakek Ojan waktu itu adalah apa? Untung aja Sekar ikut. Kalau nggak ada Sekar, kakek nggak tahu apakah Dila sama Mariam bisa selamat malam itu. Soalnya mereka berdua ini intens diganggu sama makhluk halus, kata kakek Ojan. Jadi kakek Ojan tuh bilang meski aslinya Sekar ini tumpul, dia tuh punya energi yang bisa jadi macam perisai untuk menangkal gangguan makhluk halus tuh loh, Nat, kata dia kayak gitu. Dan kalau misalnya kalian ingat-ingat lagi, perkataan kakek Ojan ini juga ada benarnya. Soalnya sepanjang perjalanan tadi yang paling agak normal kan cuma aku, Nadia, cuma si Sekar ya kan. Mariam udahlah pikirnya udah ngawang, udah
nggak ngerti lagi lah in out gitu kan. Sementara si Dila yang memang tajam ini juga ketakutan gara dia udah lihat banyak kali makhluk halus di sekitar perjalanan mereka. Dia juga nggak bisa ngontrol. Sekar ini juga takut sebenarnya, tapi dia ini masih bisa ngontrol dan berani tegas ke Maryam tuh. Maryam ditampar sama dia kan. Dah nih akhirnya setelah kejadian itu keluarga Sekar pun juga cerita ke keluarga intinya Maryam, which is ke mamanya gitu kan. Tapi waktu itu mereka ini keluarga intinya ini hanya menganggap Maryam itu cuma butuh ditemenin aja gitu loh. Nah karena responnya kayak gitu, Maryam ya belum dapat penanganan yang tepat lah, misalnya tak mungkin diruqyah, dibawa berobat atau diobatin yang macam-macam itu nggak ada. Nah sikap keluarga Maryam yang cenderung ngebiarin ini malah bikin kondisinya si Maryam ini makin parah lagi. Hampir tiap hari ya, ini ada aja kejadian baru yang nimpa dia. Ini setelah kejadian ini ya masih juga terjadi hal-hal yang aneh lah gitu sama si Maryam nih. Jadi suatu hari Maryam ini pernah ya diajak sama keluarga Sekar makan malam gitu. Nah dia kan biar dia nggak kerasa kesepian kali. Kami ajak makan malam. Nah pas di restoran Maryam ini makan banyak kali dia. Makan banyak kali, lahap kali. Terus nambah berkali-kali nggak berhenti. Sebanyak itu dia makan sampai muntah. Sampai muntah di tempat saking mungkin udah kenyang kali. Tapi bisa dia makan lagi. Normal nggak kalian kayak gitu? Dan biasanya juga Maryam itu lumayan picky eater Jadi dia tuh nggak pernah bisa makan banyak gitu. Dia jaga badan juga. Mau bayangin dia makan. Aduh aku kebayang sih. Terus pernah juga Sekar sama si Dila ini ngajak si Maryam itu karaoke ya kan. Biar refreshing. Tapi waktu nyampe di tempat karaoke, ekspresi Maryam tuh langsung tegang, matanya melotot dan seolah macam nggak suka gitu diajak ke sana. Padahal biasanya Maryam tuh paling suka kalau diajak karaoke, ya. Nggak berhenti di situ. Pernah juga suatu malam nih ya Maryam ini pernah ngetok pintu rumahnya si Dila, macam ketakutan gitu. Terus ditanya kenapa Maryam gitu. Maryam cerita kalau dia dengar ada suara laki-laki bebisik di telinganya. Enak ya makanannya gitu. Padahal waktu itu Maryam lagi sendirian di rumahnya. Maka dia langsung lari tuh ngungsi ke rumahnya si Dila. Nah sehari setelah kejadian itu, setelah yang dia dengar bisikan itu ya, Maryam masih takut nih balik ke rumah. Dia mutusin untuk gantian nginap di rumahnya si Sekar ya. Terus besoknya neneknya si Sekar nih bilang ke si Sekar, neneknya si Sekar ya, dia bilang asik kali ngobrol tadi malam sama Maryam sampai ketok-tawa tengah malam itu nenek dengar itu. Nah dengar itu bingung aku dan dia, aku perasaan udah tidur dari jam 8 malam lah. Dan memang waktu aku lagi tidur ini, Sekar sayup-sayup dengar suara si Maryam ini lagi ngobrol sama entah siapa. Samar-samar aku dengar Waktu dibilang kayak gitu sama nenek itu tetap bersikuku kalau suara yang dia dengar adalah suaranya si Maryam sama suara Sekar. Padahal jelas bukan, aku jam 8 malam udah tidur. Tapi di situ nenek sama si Sekar sama-sama dengar kalau si Maryam ini ngobrol sama orang lain gitu loh Akhirnya setelah ngalamin banyak kejadian aneh setelah kejadian yang mereka pergi ke kota es itu, kondisi Maryam juga makin memburuk lagi Nah di titik itu barulah ibunya si Maryam ini percaya, atau keluarga intinya Maryam itu percaya kalau memang ada yang tidak beres sama si Maryam ini. Mereka bawalah Maryam ke 5 orang pintar, kata ke 5 orang pintar yang berbeda untuk diobati. Dan semua orang pintar ini bilang hal yang sama meskipun mereka berlima ini nggak saling kenal ya. Jadi menurut penglihatan mereka berlima ini, Maryam ini sudah diikuti sama sosok wanita berselendang ya. Nah awalnya sosok itu tuh kasihan sama si Maryam ini gara-gara sering ngelihat Maryam tuh sendirian. Tapi yang namanya makhluk kayak gitu katanya dia tuh lama-lama bisa jadi posesif dan pengen malah nguasain raga Maryam seutuhnya. Nah dari situlah sosok ini pun nyari cara biar si Maryam ini bisa jauh dari kawan-kawannya di dunia nyata atau dari sahabat-sahabat saudaranya ini. Makanya Maryam berubah jadi itulah dia jadi gampang emosi, jadi sering ngelamun, sering ngeblank, bahkan pernah mau nyelakain diri sendiri kan. Nah mereka juga bilang kalau sosok si wanita berselendang ini katanya bawa energi negatif yang malah bikin atau malah ngundang lebih banyak lagi makhluk-makhluk lain yang masuk ke tubuhnya si Maryam. Jadi makanya setiap kali si Maryam yang tadi tuh lagi makan lahap kayak orang yang lagi kesurupan itu tuh bukan dia yang betulan lapar, bukan si Maryam yang lapar, tapi si Maryam ini kayak lagi ngasih makan gitu loh untuk makhluk-makhluk lain yang nempel di tubuhnya. Dan gongnya lagi, perjalanan mereka ke kota es itu tuh bukan sekedar nganter mukena aja bukan. Tapi si Maryam ini justru macam kayak dituntun pergi ke sana karena si sosok wanita berselendang itu macam mau nunjukin ini loh tempat asli aku, kediaman aku. Di situ dia mau nunjukin itu ke Maryam. Itu keluarga langsung heboh di situ. Soalnya ngomong bukan cuma satu orang, ini 5 orang pintar nih ngomong hal yang sama. Nah dari situlah Sekar pun akhirnya percaya kalau apa yang menimpa si Maryam itu memang
gangguan berat, gangguan berat dan juga ekstrim. Dan nggak berhenti di situ aja. Beberapa hari setelah berobat ini, ya, Maryam ini masih juga mengalami kejadian mistis. Dan justru kejadian mistis yang ini, kejadian ini yang justru ngebuka semua kejanggalan yang selama ini dialami. Jadi ceritanya suatu hari Maryam tiba-tiba kesurupan, lidahnya ada menjulur kayak gitu, terus tubuhnya meliuk-meliuk kayak ular katanya. Nah waktu ditanya sama keluarga si Sekar, sosok yang merasuki Maryam ini menjawab dengan suara nenek-nenek. Aku dengeran deh suara nenek-nenek. Nenek tuh ngomong kayak gini, makan tuh, ibu kamu serakah, makanya anak yang kena. Tanah itu harusnya buat saya, tapi pakai bahasa Sunda. Nah setelah ditelusuri, ternyata ucapan si nenek yang lagi ngerasukin siapa ini nyambung sama masalah yang lagi terjadi sama keluarganya Maryam. Jadi bapak tirinya si Maryam, Om Bagus itu pernah cekcok sama Bu Nur, mamanya si Maryam, soal warisan tanah miliknya Bu Nur. Om Bagus ini rupanya nggak kerja, dia cuma numpang hidup aja. Terus tingkahnya juga selangit gitu loh. Dia sering nunjukin gelagat pengen nguasain harta yang udah dimiliki sama Bu Nur ini sejak sebelum nikah. Termasuk salah satunya tanah milik Bu Nur itu. Nah lama-kelamaan Bu Nur ini macam sadar gitu loh kalau suami barunya tuh benalu gitu kan. Bu Nur pun mulai ambil jarak nih, dan akhirnya berani mutusin hubungan dia sama Om Bagus gitu loh. Nah terima Om Bagus di situ, disitulah dia berniat untuk nyantet Bu Nur. Tapi entah karena perlindungan doa atau faktor lain nih, ya, kiriman santet yang dikirimin ke Bu Nur itu mental, malah kena ke si Maryam. Jadi gangguan yang menimpa sama Maryam itu macam gabungan dua hal gitu loh, Yang pertama, ada sosok wanita berselendang tadi yang memang dia datang ke si Maryam karena Maryam ini lagi kosong, lagi kesepian apa segala macam, ditambah lagi imbas santet dari bapak tirinya. Dan seiring waktu kondisi Maryam juga makin parah lagi, dia jadi suka teriak-teriak nggak jelas katanya. Dan yang paling sedihnya dia tuh sering buang air kecil di atas tempat tidur loh. Dia nggak sakit, dia bisa jalan, dia apa segala macam normal, tapi dia sering ngompol gitu. Bahkan sempat ada yang ngelihat kalau Maryam ini jalan sendirian, terus macam kayak bawa barang nggak jelas gitu, entah mungkin boneka, entah kadang apa dia bawa sambil ketawa-ketawa gitu. Pihak keluarga nggak diam aja, mereka langsung berusaha ngobatin Maryam ke medis juga, semuanya baik jalur medis, baik jalur non medis juga kasihlah pengobatan. Dan setelah proses pengobatan yang lumayan panjang, alhamdulillahnya sekarang kondisi Maryam membaik, meskipun belum sepenuhnya pulih seperti dulu kata Sekar. Sekarang Maryam ini jauh lebih ceria dan hampir macam gak pernah kesurupan gitu loh. Tapi dulu memang parah kali, untungnya sekarang udah agak membaik. Mari kita doakan sama-sama semoga Maryam selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semangat Maryam. Oke, jadi itu tadi cerita tentang Maryam yang selama ini diganggu sama beberapa makhluk halus yang ada di tubuhnya. Kalau dipikir-pikir, kasihan juga hidupnya si Maryam ini ya. Udahlah hidupnya penuh kesepian, masih juga harus ditambah lagi dengan gangguan dari sosok gaib dan bahkan juga ulah bapak tirinya sendiri. Tapi alhamdulillahnya Maryam masih punya saudara dan juga sahabat yang sangat peduli kayak si Sekar dan si Dila ini. Awalnya juga aku skeptis, Sekar yang ngomong. Awalnya aku skeptis juga. Aku pikir Maryam kayak gitu cuman kayak lagi nyari perhatian kami aja karena kesepian itu tadi ya kan. Tapi setelah aku tengok perempuan berselendang depan itu, yang ku tengok yang lagi dada-dada sama si Maryam dan Maryam ikut dada-dada sama si perempuan itu, disitulah baru Sekar sadar kalau itu bukan cari perhatian, tapi memang gangguan nyata yang lagi ngegangguin saudaranya Maryam.